benarkah Roh Kudus yang mengaku Yesus Tuhan? Kan gitu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang ada Roh Kudus yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 28 ada orang yang kerasukan roh. Dia mengaku Yesus itu Tuhan. Dia posisinya telanjang. Apakah ini Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, orang yang kerasukan roh itu dia telanjang, maka bisa dipastikan itu Roh Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24, orang yang kerasukan roh Allah di sini telanjang. Sama seperti ciri-cirinya dengan Lukas 8 ayat 28. Gimana Bang Gores? Coba, Pertama Samuel berapa, Pak? Pertama Samuel berapa? 1 Samuel 19, 23-24. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah, ini ada orang yang kepenuhan roh Allah telanjang. Dalam Mumtaz, 8 ayat 28, datanya Mumtaz Tatsugi. Barakallah, gua pakai ini. Bagus. Orang yang kepenuhan roh di dalam Lukas 8 ayat 28 juga telanjang. Ciri-cirinya sama. Satu, yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengakui Yesus Tuhan. Lukas 8 ayat 28, roh itu mengakui Yesus itu Tuhan. Apakah roh Allah sama dengan roh iblis yang di Lukas 8:28? Karena hanya roh Allah yang mampu mengakui Yesus Tuhan, sementara iblis juga mengakui Yesus Tuhan. Kok sama? Bagus. Itu di Samuel itu, Pak. Yang telanjang itu siapa, Pak? Yang telanjang Saul. Raja pertamanya Israel. Sekarang saya langsung cek. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Yang telanjang di situ berapa orang? Satu orang. Kok cuma satu, Pak? Ya coba, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot. Ia itu satu atau banyak? Bapak Lalu ia enggak, pergi ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Siapa ini? Iya, ini ya dia doang. Satu Dia orang di situ. Bapak tahu enggak di Nayot dan Rama itu tempat siapa? Bukan itu yang kita permasalahkan. Yang kepenuhan roh Allah ini loh kok telanjang. Kok Berarti sama Bapak, dengan Lukas 8 ayat 28. Jangan dilarikan kemana-mana dong. Bapak tidak mengerti. Bapak hanya melihat orang yang telanjang saja. Bapak tidak mengerti di Rama dan Nayot itu ada siapa. Ada Samuel. Terus siapa lagi? Gitu ditanyain loh. Nggak penting. Terus siapa lagi? Bapak tidak mengerti. Kenapa? Coba kalau mengerti, coba bikin kita mengerti coba. Kenapa ketika hinggap roh Allah dia telanjang-telanjang? Jadi begini, Pak. Di Nayot dan Rama itu adalah kumpulan para nabi. Dan pada saat itu semua orang kepenuhan. Kok cuman Samuel sendiri yang telanjang? Kok nabi-nabi yang lain tidak telanjang? Nah, itu Di mana semua orang kepenuhan di ayat berapa? nabi-nabi di sana itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Iya, di mana? Di situ ada banyak orang kepenuhan roh Allah, itu di mana, di ayat berapa? Bapak baca aja di situ di ayat sebelumnya dan setelahnya. Nayot dan Rama itu adalah tempat para nabi.
Di sana mereka itu, nabi-nabi itu adalah orang-orang yang penuh dengan roh Allah. Ya. Kalau Bapak memahami kenapa Saul pergi ke sana, dia sedang mengejar Daud, memburu Daud untuk membunuh Daud. Dan kalau Bapak belajar cerita Daud dan Saul, Saul itu adalah orang yang dulunya diurapi Tuhan, yang memiliki roh Allah, tetapi kemudian roh Allah undur daripadanya. Ketika roh Allah undur daripadanya, maka ada roh lain yang masuk, karena dia memiliki iri hati, dengki dengan Daud. Jadi yang ada di dalam dirinya bukan lagi roh Allah. Berarti bohong ayat 23 ini, Bang. Iya, ini dihapus aja Berarti kayak salah bohong ketik ayat ini. 23 ini. Di Makanya ayat 23 Pak, sangat jelas dikatakan, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Kok katamu bukan roh Allah? Ya. Nah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang seharian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata juga Saul termasuk golongan nabi. iya. Ini roh Allah, mana roh Allah mundur? Tetap roh Allah. Bapak setelah ini baca deh cerita tentang itu ya. Bapak cerita deh. Saya Nah, tidak usah katanya Anda sudah baca, lama-lama. tapi kok Anda mengatakan bahwa yang menghinggapi Bapak tidak- siapa Saul itu bukan roh Allah, padahal di ayat 23 dikatakan roh Allah loh. Beda terjemahan ya. Allah. Kitab yang kita baca beda Gimana terjemahan. ini? Roh Allah tidak berkenan, Pak. Roh Allah Loh. tidak berkenan. Kalau tidak berkenan, ngapain Apakah hinggap? berkenan atau tidak? Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Kok nggak berkenan? Makanya Kalau nggak berkenan ngapain hinggap? Ngapain hinggap? roh Allah tidak berkenan, makanya dia dihinggapi dan dipermalukan seperti itu. Oh, Yang dihinggapi roh lain mana? Di ayat mana dihinggapi roh lain? gitu. Iya. Bentar. Di mana di ayat mana dihinggapi roh lain? Waktu saya terbatas Aduh. untuk menjelaskan karena ini sudah Ini kan larut kita malam. baca apa adanya saja ya, tidak Ya. kita buat-buat, tidak kita tambah-tambah. Pemirsa dengarkan, apakah yang menghinggapi ini roh lain atau roh Allah? Kita baca baik-baik. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh lain. Salah, roh Allah. Saya nggak berani mengurang-urang, tidak berani merubah-rubah. Itu isinya. Dihinggapi roh Allah. Ya. Makanya Udah. Pak, supaya Bapak, saya tadi udah bilang, supaya Bapak lebih jelas lagi konteksnya, Bapak baca cerita hubungan Daud dan Saul. Jadi Bapak mengerti ceritanya seperti Jadi intinya gini Satsugi, itu roh Allah hinggap di sana itu untuk membuat Samuel telanjang. Masih nyambung kok, masih nyambung. Benar. Ya Benar kan? Iya, seperti itu. iya. Masih Masalahnya nyambung. di mana coba? Iya. Nah, Tetapi kan ternyata yang roh Allah ditelan- ini tetapi kan bisa yang membuat orang telanjang. Bisa juga marah-marah ini Ustadz, ini di 1 Samuel 11:6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dirinya dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi gimana cara ini roti kehidupan? Gimana caranya ngusir roh Allah kalau bikin orang telanjang gitu? Gimana cara ngusirnya? Pakai kecapi ya? pakai kecapi. Berarti Bapak udah baca itu ya? Ya. Udah tahu berarti dong. kalau yang 1 Samuel 19 nomor 9, 1 Samuel 18 nomor 10, Iya. udah tahu banget gua. Kalau yang Itu pakai kecapi itu maksudnya. kan sudah roh jahat itu, Pak. roh jahat. Iya. Nah, kalau roh Allah pakai apa ngusirnya? Kalau roh Allah itu dia tidak bisa, itu kehendak Allah itu bebas, Pak. Kalau mau dia datang, kalau mau dia tidak. Kan seperti itu. Itu kehendak bebas roh Allah. Dia punya prerogatif, Pak. Kayak presiden juga kan punya Nggak bisa diobatin ya kalau ada orang sedang telanjang kepenuhan itu. Jadi yang saya permasalahkan tadi kan gini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, di dalam Lukas 8 ayat 28 itu ada roh iblis kok ngakui Yesus ini Tuhan. Katanya hanya Roh Kudus yang mampu. Kok roh iblis juga mampu? Apakah roh kudus dengan roh iblis ini sama? Kok ciri-cirinya sama? Orang yang kerasukan roh iblis dan kerasukan roh Tuhan itu sama-sama telanjang. Itu sebenarnya yang kita pertanyakan. Kok dibawakan lari kemana-mana ya?
Itu roh iblis yang mana Pak yang mengaku-ngaku itu? Itu Lukas Coba 8 ayat Bapak baca. 28 itu. Bisa yang Bapak sudah, baca? sudah lama tidak tinggal di dalam perkuburan itu. Bacain, Dia tidak Ustaz, bacain, Ustaz. boleh itu. Coba baca Lukas 8 dari ayat 27 deh. Ya, Roti kan punya biblos cetaknya kan di rumah kan? Dibaca aja. Lukas 8 27 28. Saya lagi tidak bawa Pak. Oh ya, mungkin langsung inget ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Nah, sama kayak Saul ini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ya kan? Di Jadi sini Bapak nggak ngerti itu Pak. Bapak nggak paham ya? Anda paham nggak yang saya permasalahkan? Saya paham Pak. Cuman Apa yang saya permasalahkan apa? Bapak kan menanyakan itu roh setan atau roh kudus kan? Bapak ngerti Sebabnya apa saya membaca tanyakan nggak? itu? Gini Bang, saya kasih tahu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, ya, coba saya bukakan deh. Hanya orang yang memiliki Roh Kudus lah yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Ya. Bentar, 1 Korintus. Itu oke Pak. Itu oke Pak. Bentar, Yang saya tanyakan biar enak, Lukas, biar enak, Pak. bentar, Lukas. Bang. 1 Korintus 12 ayat bentar, 1 Korintus 12 ayat 3 ya kalau nggak salah ya. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Coba penekanannya ya, tidak ada. Ya, di sini. Mana tadi? Aduh. It's oke itu Pak. Nggak ada masalah dengan itu Pak. Loh, itu kan di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Ya kan? Nih, sebentar, saya 1 Korintus 12 ayat 3. Nih, ya. Dan tidak ada seorang pun, berarti tanpa kecuali ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, faktanya ini ada orang yang tidak dirasuki Roh Kudus tapi mampu mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, itu yang jadi masalah. Sekarang yang menguasai orang itu siapa Pak? Kalau saya lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ini, itu ya Roh Kudus. Bukan. Loh, Yang kalau bukan berarti 1 Korintus 12 ayat 3 ini bohong. Bukan Pak. Yang di Lukas itu siapa yang menguasai? Nah, yaitu. Kalau menurut Lukas itu kan iblis, roh setan. Tapi kalau saya lihat ciri-cirinya ketika dia mengaku Yesus itu Tuhan, maka itu Roh Kudus. Karena hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus lah yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Roh iblis tidak mampu. Betul enggak? Ini karena jelas loh, di sini dikatakan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu yang di Lukas itu ketika ditanya siapakah namamu, jawabnya Legion karena dia kerasukan banyak setan itu. Ya, Jadi Legion dia. betul. Tapi kok dia mampu mengaku Yesus Tuhan? Mana yang bohong ini? Tidak Karena ada di yang dalam 1 bohong Korintus itu Pak. 12 hanya orang yang dirasuki Roh Kudus yang mampu mengaku Yesus Tuhan loh. Tanpa terkecuali loh. Coba dipahami itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Faktanya di dalam Lukas 8 ayat 28 ada roh lain yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Mana yang benar ini? Yang pertama tadi kan manusia yang Bapak sebutkan di Korintus itu adalah orang yang sudah disingkapkan oleh Roh Kudus bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu loh bedanya Pak. Nah, yang di Lukas 8 disingkapkan oleh iblis sehingga dia mengaku Yesus Tuhan. Itu bukan orang Pak. Loh, Orang itu sudah orang. kehilangan kesadarannya Pak. Ya dia kan orang gila Pak. Lah iya. Kalau orang gila itu dia kesadarannya sudah hilang Pak. Artinya Lah dia iya, dikuasai berarti kan- oleh orang lain. Nah, berarti seharusnya kalau memang 1 Korintus 12 ayat 3 ini benar, seharusnya tidak ada roh lain yang bisa membimbing orang, ya, menuntun orang, merasuki orang untuk mengatakan Yesus Tuhan. Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa. Betul enggak?
hanya Roh Kudus saja yang bisa membimbing, Pak Sugi. ya mengarahkan bahwa Yesus itu Tuhan. Pak Tapi Sugi, faktanya ada roh lain. Pak Sugi. Pak Sugi. Ya. Izin menanggapi dulu Pak Sugi. Tadi Pak Sugi Ya, silakan. mengangkat Pak Sugi tadi kan mengangkat pertama Samuel ayat 19 dan seterusnya. Ayat 24 triggernya di situ ya Pak Sugi ya. Jadi Pak Sugi menekankan di situ seolah-olah orang yang kalau mendapatkan tuntunan roh itu atau kan dihinggapi Roh Kudus dalam tanda kutip menurut perspektif Pak Sugi itu kan akan membuat orang itu harus telanjang. Ya kan di triggernya itu di 24 itu kan orang harus telanjang. Sebab kalau kita melihat dengan teliti Pak Sugi itu kekeliruan yang sangat fatal. Sebab di situ Saul itu telanjang bukan karena roh Allah tetapi roh setan. Itu kita Di mana lihat di ayatnya itu? Oh iya, lihat saja di pertama Samuel itu di ayat ke-9. Ayat ke-9 itu mengatakan begini, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya. Jadi mulai dari ayat ke-9 sampai ayat 24 itu Saul itu berusaha sekali untuk mendapatkan atau menangkap si Daud, dipengaruhi oleh roh jahat. Tapi kok di ayat 23 dikatakan roh Allah? Lihat dulu, baca dulu pelan-pelan. Itu roh Allah Iya. Sudah saya baca berulang-ulang tadi. Iya, di ayat 23 itu kan utusan dia itu. Lalu ia pergi ke sana ke Nayot dekat Rama, ya kan? Itu orang utusan hingga peloro Allah dan selamanya ia melanjutkan perjalanan kepenuhan seperti para nabi hingga sampai ke Nayot dekat Rama. Itu bukan Saul. Jadi Saul itu pergi sendiri. Di ayat 24 itu triggernya di situ. Itu patokan dari ayat 9 ketika dia mulai berusaha untuk menangkap si Daud. Jadi dia dipengaruhi oleh roh jahat, jadi bukan roh Allah. Itu dari saya Pak, silakan. Oke. Mau ditanggapi. Ya, di situ sangat jelas dikatakan, saya nggak mau nambah-nambah. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Roh Allah para setan. Coba ayatnya dibaca baik-baik. Roh Allah para setan. Saya nggak berani mengatakan ini roh setan, karena yang tertulis adalah roh Allah. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Hinggaplah roh setan. Oh, nggak berani saya ngerupai ini. Sorry. Ini jaringan saya yang kacau atau gimana? Ini nggak ada suaranya nih. Enggak, memang terdiam. Mereka sedang inaugurasi. Sedang inaugurasi. Oke, jadi begini. Kores, apakah ini perlu saya rubah jadi roh setan gitu? Kayaknya harus dirubah kayaknya. Ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh setan. Gitu. Oke, sabar. Nggak berani saya. Boleh? Izin menanggapi Silakan. boleh? Oke. Siapa nih? Oh, Jubir ya. Oh, Jubir. Jadi begini Pak Sugi, itu kan ada rentetan historikalnya. Rentetannya itu mulai dari ayat ke-9. Itu kan Sudah konteksnya itu di mana dijelasin. Saul itu ingin menangkap si Daud. Iya, kalau itu Iya, roh sabar setan dulu, seharusnya di ayat sabar 23 dulu. ini ditulis roh setan, Bang. Iya, tenang, Bukan roh Pak Allah. Sugi. Jadi roh Allah itu yang memperbarui dia di ayat 23. Maka dia itu artinya sadar. Kalau itu setuju. Roh Allah memperbarui dia sehingga dia telanjang, kan gitu. Iya, kata telanjang di situ tuh kata telanjangnya seperti apa? Kata telanjang. Oke, itu kan- telanjangnya seperti apa ya? Ia pun Nah, menanggalkan itu. pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia terhantar dengan telanjang sehari-harian. Yang namanya Iya, telanjang Pak itu ya Sugi, nggak pakai Pak baju Sugi. apa-apa, Bos. Pak Kalau Sugi, nggak tahan pakai dulu, Pak baju itu Sugi. namanya telanjang dada. Iya, Ini telanjang makanya apa? itu telanjang itu ada banyak Pak Sugi, ada banyak versi Pak Sugi. Jadi bukan telanjang itu harus sampai lepas kolor, nggak begitu juga. Orang Yahudi itu ketika melepas jubahnya itu sudah dikatakan telanjang Pak Sugi. Jadi di sini telanjang seperti apa dulu? Gitu loh. Ya kalau Anda mau Justru begini. menarasikan ya dukung ayat. Kalau itu tidak Oh, telanjang enggak. bulat, Itu ayat bukan mana? bernarasi, tetapi Yang kita mengatakan itu bicara cuma tentang bajunya fakta. doang yang dilepas. Ini ya. Begini Pak Sugi, begini. Lalu Pak Sugi. ia bentar. Oke. Bentar, silakan, ini kita baca nih. Lalu ia menanggalkan pakaiannya. Pakaiannya ini apa aja? Baju doang. Celana bukan termasuk pakaian. Kayaknya itu ya yang dipakai. Tadi sudah Yang dipakai. dijelasin. Jangan Bapak pikir nggak paham. kemana-mana. Tadi sudah dijelasin bahwa roh Allah itu sudah tidak berkenan. Tuhan itu sudah tidak berkenan dengan Saul, makanya dia memberikan pengganti Saul itu Daud yang diurapi menjadi raja. Kalau seandainya roh Allah itu membuat telanjang semua orang yang dipenuhi oleh roh, loh kok kenapa cuman Saul saja yang telanjang? Nabi-nabi yang ratusan orang di situ, bahkan Samuel nabi yang dipenuhi oleh roh itu kok tidak telanjang? Nah itu dia, makanya saya ingin, ini kok Jadi Bapak ciri-cirinya harus sama paham itu. dengan di Lukas 8 ayat 28. Nah, itu sekarang juga saya ingin telanjang itu jelaskan. gara-gara kerasukan itu. Saya ingin jelaskan ke Bapak mengenai Korintus. Hmm. Itu maksudnya begini, Pak.
tidak ada seorang pun manusia itu bisa menangkap, melihat keilahian daripada Yesus Kristus kalau tidak disingkap oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa, termasuk Bapak lah. Oke, tapi Ya, faktanya tidak dapat disingkap. Sementara, sebentar Pak, saya belum selesai. Sementara di Gerasa ada orang yang dirasuk oleh Legion. Legion ini tahu Pak, Legion itu tahu siapa Yesus itu. Di dalam dunia roh dia tahu, melihat itu Yesus itu anak Allah. Dia tidak mereveal, menyingkap itu kepada orang gila itu. Tidak. Baik. Justru dia Saya menambahkan. menguasai Saya menambahkan, orang gila saya itu menambahkan. untuk tidak mengerti siapa Yesus itu. Jadi Izin yang menambahkan bergerak di Izin dalam menambahkan. orang Gerasa itu, akal pikirnya sudah tertutup oleh Legion. Dan Legion tidak menyingkap, mereveal itu. oke, Halo, sip. izin Itu, menambahkan. Bentar, saya tanggapi dulu, bentar. Jadi di 1 Korintus 12 ayat 3, hanya Roh Kudus yang mengetahui Yesus itu Tuhan. Sehingga dia Bukan bisa mengetahui, menyingkapkan. Dia menyingkapkan. Lah iya, dia menyingkapkan tuh karena dia tahu kalau Yesus itu Tuhan, kan begitu. Kalau dia nggak tahu, ngapain dia menyingkapkan Yesus Tuhan? Nah, di dalam Lukas 8 ternyata iblis pun bisa menyingkapkan, bisa mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Berarti bukan cuma Roh Kudus doang. Maknanya bukan begitu, Pak. Waduh, Ini dipelintir apple. lagi. Bukan dipelintir Bapak yang salah mengerti. Ini apple up to down, Pak. Ya, jadi Roh Kudus itu dia mereveal dari atas. Roh Kudus itu kan dia Roh Tuhan. Dia mereveal, menyingkapkan pengetahuan manusia untuk melihat keilahian Yesus. Sementara Legion itu memang sudah tahu dia itu setan, dilempar ke bumi, dan dia tahu siapa Yesus itu, tetapi dia mereveal ke siapa, Pak? Dia justru membuat orang menderita. Orang ini sangat menderita, sehingga Yesus harus datang untuk mengusir setan itu keluar dari orang Gerasa ini. Dan akhirnya orang ini dipulihkan. Orang ini disembuhkan oleh Yesus. Orang itu nyembah Yesus enggak? Iya, dia datang kepada Nah, Yesus. iya. Orang itu karena kerasukan roh jahat nyembah Yesus. Orang yang kerasukan Roh Kudus juga nyembah Yesus. Lalu apa bedanya? Bapak tidak mengerti apa akibat nggak mengerti? dari Legion. Legion itu membuat Bapak lihat perbedaan. Yang saya permasalahkan ini kok ciri-cirinya sama, Bang. Orang yang kerasukan Roh Kudus juga menyembah Yesus, orang yang kerasukan Legion juga nyembah Yesus, kok ciri-cirinya sama. Itu yang saya permasalahkan. Apakah Saya Legion sudah- dengan Roh Kudus ini sama? Oke? Oh, tidak. Monggo, yang lainnya Tidak lanjut. begitu, Bapak kurang Ya. memahami saja. Ya udah, menurutmu nggak paham, nggak apa-apa. Oke. Sebentar Pak Sugi, sebentar. Bang Pera, Bang Roti Kehidupan. Sekarang gini penjelasannya, iblis pun tahu bahwa Yesus Tuhan. Lantas kalian manusia kenapa tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Apakah kalian lebih rendah dari iblis? Ya karena saya nggak mau ikut-ikutan iblis. Karena iblis itu bapak segala dusta. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu. Lah kok Anda percaya sama iblis? Dor. Padahal Yesus Ya, sudah kan mengingatkan, iblis kan mengakui. iblis Kalian percaya iblis bapak enggak? segala Pak dusta. Sugi, diam dulu. Kamu percaya iblis enggak? Enggak lah, ngomong iblis bapak segala dusta kok dipercaya gimana sih? Oh, ya udah berarti kalian Pak Sugi, beda alam lah. Pak Kalau Sugi kalian coba nggak percaya lihat Yesus, baca beda. dulu. Bapak amati dengan baik peristiwa Yesus mengusir roh setan dari orang Gerasa itu. Apa buah-buahnya? Apa hasilnya? Jadi Bapak bisa lihat dari buahnya. Makanya Yesus bilang, lihat kebaikan itu dari buahnya. Ya gini Orang loh, Gerasa wajar. orang Gerasa Wajar, itu selama sedikit. ini dia tidak berpakaian telanjang, tinggal di kuburan. Wajar Ketika kalau dia Yesus itu sudah mengusir dilepaskan oleh iblis Yesus, itu. dia Ya. menjadi orang yang waras, orang yang Oke. kembali kepada keluarganya, orang yang hidup sehat walafiat seperti orang yang wajar, normal. Tetapi ketika dia dikuasai oleh Legion itu dia berantakan hidupnya. Nah, itu dari situ kita melihatnya, Pak. Oke. Itulah karya Jadi, Yesus Kristus pada orang itu. menurut saya wajar kalau iblis itu diusir oleh Yesus karena Yesus sendiri kan tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nah, itu juga akan terjadi pada orang-orang Kristen yang lainnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan.
Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan.